Oke, berjumpa kembali di channel Waugeng. Kali ini ada motor Vario 110 yang karburator atau berkodekan KVB. Motor ini sebenarnya sudah dari bengkel lain dan saya di sini melakukan penanganan ulang. Ini motor itu ada penggantian part di bagian CVT-nya, di bagian puli depan. Sebenarnya untuk motor ini hanya penggantian di bagian kampas ganda. Saya disuruh beliau kayak gitu, tetapi beliau mengeluhkan kalau RPM atas motor ini itu ada suara mencurigakan kayak besi gesekan. Langsung saja kita lihat video berikut ini. Jadi ceritanya motor ini diperbaiki bagian sini CVT-nya. Ini sebenarnya kemarin dibawa ke bengkel lain ya, bukan ke tempat saya. Dan sekarang ke tempat saya itu cuman penggantian di bagian kampas ganda. Bagian kampas gandanya itu sudah dilubangi ya asalnya. Nih dilubangi, nggak tahu tujuannya. Bisa jadi tujuannya untuk mengurangi gretek. Ini akhirnya dibor, tapi seharusnya bukan seperti ini ya. Biasanya yang dilakukan pengeboran di bagian mangkoknya untuk menghilangkan kotoran, jadi meminimalisir itu dibor sini. Untuk motor ini juga terjadi kebocoran di bagian sini ya. Ini grease banyak nempel di sini, terus nempel di bagian sini juga ya. Ini agak basah ya, basah di bagian mangkoknya juga. Ini sudah tak bersihkan, sudah saya cuci. Tadinya itu banyak grease di sini. Untuk penyebab grease-nya itu dari sini. Ini silnya tadi saya ganti ya. Sebenarnya saya melakukan penggantian itu percuma ya, dikarenakan ininya sudah baret, asnya sudah baret. Jadi seharusnya ganti puli bawah ini ya. Ini kan puli atas, nah ini puli bawah. Seharusnya diganti sekalian, baru diganti seal, itu insya Allah sembuh. Tapi kalau gini beliau memaksakan ganti seal aja dulu. Ya udah, kita ganti ya sealnya. Sebenarnya kalau seperti ini saya nggak menjamin ya untuk keawetannya. Nah, di sini saya melakukan penggantian kampas ganda ya. Terus juga di bagian ini ya. Sebenarnya nggak boleh dibuka bagian depan sama beliau. Bagian ini ya, nggak boleh dibuka karena belum 1 minggu yang lalu itu sudah diperbaiki bagian yang depan dan diganti ini ya. Ini baru ya. Cuman di sini ada kesalahan pembelian part ini. Owner motor itu nggak tahu kalau ini bermasalah ya. Cuman beliau mengeluhkan kalau motor dibawa agak kenceng itu ada bunyi kayak semacam besi benturan, ser gitu ya. Nah, itu sudah dikomplainkan ke bengkelnya, nggak ketemu ya. Intinya nggak ketemu permasalahannya apa. Ya udah dibiarkan wis gini aja gitu. Setelah saya lakukan cek, ternyata pembelian part ini yang salah ya. Oke, kita lihat kodenya K44. Kita lihat KVB. Untuk kode motor Vario 110 karburator ini kodenya ya ini KVB. Kalau kita kasih K44 ya, ini terlalu lebar sehingga ini yang terjadi. Nah, lihat ya. Nah,
Saya sempat kaget ya, ini tadi sebenarnya nggak boleh dibuka, tapi beliau mengeluhkan seperti itu. Ya udah saya buka aja sekalian, akhirnya dapat izin. Ya nggak apa-apa, saya buka aja. Nyata ini ya, ini bergesekan. Ini saya kira dibubut ya, saya kira ini baru, terus minta sudut kemiringannya dibubut gitu ya. Biasanya kan gitu, kalau pengen tarikan enak kan ini bubut menjadi 14 derajat atau berapa gitu loh bosku ya, intinya gitu. Tapi ini enggak, ini masa bubutan kok kayak gini gitu loh. Tadi saya nggak percaya, akhirnya setelah saya cek yang sampingnya ini kena. Nah ini kemakan ya. Nah kalau kita cek ya, ini sudah diganti baru ya. Ini kan baru ya, kelihatan sekali baru. Ini bosnya masih pakai yang lama ya. Kondisinya sudah seperti ini, seharusnya diganti juga ya kalau bisa. Ini tadi sudah saya rundingkan ke yang ownernya, itu nggak usah wis pakai itu aja karena budgetnya ya. Karena kita ini minim budget ya wis lah. Pokok intinya sementara dipakai itu aja. Ya udah, ini saya pakai aja ya. Ini sebenarnya eman ya. Biasanya kalau ini yang kalah seperti ini ya mending diganti sekalian ya. Ya wis lah bosku ya, terserah ownernya saja ya. Jadi ini penyebab dari suara bising pada waktu digas kenceng ya. Ini kenanya itu di bagian sininya, pinion. Nah ini pinionnya ya. Seperti ini ya. Ya, jadi di sini kesimpulannya, kalau sampean melakukan penggantian rumah roller di motor KVB, itu ada baiknya beli yang KVB aja ya, karena diameter ini lebih kecil ya. Kalau K44 ini terlalu besar. Memang bisa dipakai ya, bisa dipakai, tapi ini bergesekan. Dan kalau memaksakan pakai ini, sampean ya terpaksa harus mengurangi ini diameternya ya. Ini pun nanti enggak saya bubut ya, sebenarnya ini butuh bantuan tukang bubut ya, tapi beliau sudah habis banyak untuk melakukan penggantian ini bosku ya, katanya gitu ya. Cuman penggantian ini sama pada bagian bearing bak ini sudah habis 250.000. Waduh, saya nggak habis pikir bosku. 250.000 itu ini ongkos sama ini ya. Untuk kampas gandanya masih aslinya ya, jadi masih aslinya. Ini dibelikan sendiri sama beliau ya. Jadi total dari penggantian ini sama bearing itu total besar jumlah nominalnya itu 250.000 ya. Kalau kita pikir-pikir ya nggak sampai ya menurut saya ya. Mungkin ongkosnya yang memang mahal ya. Yaitu terserah ya, terserah bengkelnya ya, nariknya berapa guys ya. Kalau saya sih insya Allah nggak sampai segitu bosku ya, nggak sampai segitu insya Allah, karena cuman penggantian di part ini sama itu ya. Ongkosnya mungkin ya nggak terlalu mahal banget ya. Kalau ini sudah kira-kira ya ongkosnya itu paling nggak itu 130 ya untuk penggantian ini. Ya itu terserah bengkel ya, masing-masing itu punya patokan harga sendiri-sendiri ya. Paling nggak itu ini sudah ada tanggung jawabnya. Ini sudah saya bilangin ke ownernya, suruh dikembalikan saja biar dapat garansi ya, biar nanti nggak bayar ongkos bongkar pasangnya. Tapi beliau nggak mau ya, wis nggak apa-apa, wis sampean aja gitu ya. Jadi nggak mau dibawa balik ke sana, katanya takutnya nanti habis banyak lagi. Yo menurut saya mending dikembalikan aja ya, minta garansi gitu aja bosku ya, karena ini baru loh bosku, belum sampai 1 minggu ya, intinya gitu. Ini pun kemarin sempet nggak ketemu ya, permasalahan pada waktu dibuat kenceng ini motor kok bunyi kayak gesekan ya, benturan gitu loh, besi benturan.
Ternyata penyebabnya di sini. Ya, saya mengetahuinya tadi pada waktu bongkar ini baru kelihatan ini kok seperti ini gitu loh. Ya. Ternyata saya cek kok nggak nempel ya, intinya nggak ada yang ini saya pasang aja dulu ya. Nah, ini saya pasang di sini. Oke, saya pasang ya. Ini kalau kita puter dia nggak ada halangan sama sekali ya, aman. Oke, kita bisa lihat ya, di samping-sampingnya ini aman ya, aman, nggak masalah. Nah, pada waktu pinion kita pasang, ini segini ya, pinion kita pasang. Nah ini ya, pinion ini kita pasang kondisinya seperti ini, dia bebas ya. Nah, puli depan waktu bekerja itu kan dia menyempit, ya kan, otomatis ke sini keluar ya. Nah, anggap aja segini lah, ini sudah ya, gerak ya. Coba lihat, ini saya gerakkan keluar ya, pelan-pelan. Pinionnya bergerak nggak? Tuh, bergerak tuh. Tuh, ya. Oh, itu ada cengkalnya, ada rumahnya. Oh ya, nah, coba aja ya, ini rumahnya ya. Nah, saya pelekkan gini. Ini kita keluarkan. Nyangkut, ya, tetap nyangkut. Kita lihat lebih dekat itu ya, atas ya. Nah, ini kalau kita keluarkan pada waktu dia kondisi kenceng banget jangan gitu ya, ini kan tambah menyempit ya, tambah keluar ini tuh, nyangkut bosku ya, nyangkut ini ya, gesek sama pinionnya ya. Oke, sudah ketemu ya permasalahannya. Nah, jadi sudah ketemu di sini ya permasalahannya. Ini nempel di bagian sininya pinion ya. Nah, sekarang solusinya gimana? Yo, kita harus memperkecil diameter ini ya. Ini rencananya beliau nggak mau dibobot karena bobot kan mengeluarkan biaya ya. Beliau sudah habis banyak, jadi takutnya nanti malah banyak lagi ya. Sebenarnya bobot mungkin ya, ongkos jasanya itu kurang lebih ya 30.000 lah paling mahal bosku ya. Tapi beliau minta cepet juga gitu loh bosku ya. Ya wes, tadi saya kasih saran kalau digerenda aja gimana. Tapi kalau kita gerenda itu hasilnya jelek ya, karena nggak mungkin bisa bagus lah ya. Namanya juga gerenda, kita menghabiskan sisi sini saja supaya nanti dia nggak mentok di bagian pinionnya ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Ya wis, beliau setuju. Jadi ini nanti saya gerenda ya, biar nggak mentok. Nanti nggak tahu seberapa nanti saya gerendanya, pokok intinya nggak mentok ya. Oke, jadi ini saya gerenda ya, nggak mampu saya, terlalu banyak ini. Ini tadi coba saya tanyakan kepada beliau, aslinya mana yang diganti bawaan motor, ternyata nggak ada. Ini saya cari-cari, saya menemukan ya. Nah, ini GFM ya, itu ya GFM. GFM ini punya Honda Beat FI yang starter kasar. Jadi yang pakai pinion ya, seperti motor KVB ini sama. Kalau KVB sama ini itu sama GFM. Jadi persamaannya kalau sampean nggak ada KVB, puli nggak ada KVB, itu cari yang GFM itu sama ya. Beat FI yang starter kasar. Kalau K44 ini itu yang starter halus ya, atau juga ESP. Ini bisa aplikasi di Scoopy yang starternya halus ESP. Scoopy kan ada dua tuh, ada yang starter kasar, juga ada yang starter halus ya. Intinya K44 ini sama dengan ESP ya.
ya. Dia nggak memakai pinion sehingga diameternya lebih lebar. Ini kita cek ya. Kalau di sini 10, berapa ini? 10,7 ya, 10,7 ya. Ini ya. 10,7. Kalau yang ini 10,2 ya. Terpaut 5 mili bosku ya. Banyak bosku, 5 mili itu bosku ya. Ya nanti ini yang pasti kalau di kereta nggak mampu saya ya. Ini saya tanyakan kepada beliau, ownernya, kalau dipuput aja ya, karena sudah terlanjur beli ini ya. Kalau kita beli lagi ya, kita kita beli lagi itu mahal, mending dipuput aja ya. Mungkin nanti ongkosnya 30.000 lah paling enggak ya. Jadi sayang kalau kita beli lagi ya, ini nggak kepake, makanya ini saya puput aja nanti ya. Paling enggak seperti ini ya, saya contohkan aja. Kalau kita pasang ya, ini sudah oblak ini ya. Ini seandainya dia posisi RPM tinggi, ini keluar segini ya. Nah segini aja wis, gak mentok-mentok banget. Itu masih ada celah ya bosku ya, masih ada celah, paling enggak itu kurang lebih 3 milian ya. Oke ya, kelihatan ya. Oke, kalau ini kita ambil, kita ganti sama K44 ini. Loh, nggak bisa ya, kalau kita masangnya itu harus ambil pinionnya dulu baru dipasang ya, baru dipasang. Oke, sanggup aja seperti ini, kita pasang. Ini kita keluarkan, ini RPM tertingginya di sini gitu ya, dia masih nempel ya, padahal tadi sudah saya gerenda ya. Nah paling enggak nanti kita habiskan, kita jadikan 13 mili ya, itu sudah enggak nempel ya. Jadi kita kurangi 4 mili, banyak bosku, 4 mili. Mungkin ini nanti ikut kena ya. Gimana nih bosku ya. Jadi ini suatu pengalaman ya bosku ya, bagi kawan-kawan, bagi teman-teman yang mau ganti puli ya, sesuaikan dengan kode dari motor ya. Ya ininya gitu. Kalau KVP pakai GFM itu sama persamaannya. Kalau K44 itu dipakai untuk yang FI ESP ya, yang ESP atau starter halus. Jadi ini hasilnya teman-teman. Untuk diameternya ini enggak saya samakan dengan aslinya KVP atau GFM. Ini saya lebihkan 1 mili biar nanti untuk RPM atasnya lebih sip, biar lebih maksimal. Dan ini hasilnya, dia tidak mentok di bagian pinionnya. Ini sudah benar-benar aman. Kita pasang kembali. Untuk pemasangan roller jangan sampai terbalik. Jadi seperti ini, sesuai standar pabrikannya, biar nggak rusak untuk bagian pulinya. Dan ini hasilnya sudah jadi. Jadi kita akan lihat RPM atasnya.
Oke, itu aja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.